Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan mengenai materi genetika virus dan bakteri, genom prokariot dan eukariot. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Lesti Sanihayati dengan NPM 09, saya sendiri Puji Atika Putri dengan NPM 11, Poppy Sanwita Putri dengan NPM 36, Erinda Kurnia Putri dengan NPM 49, dan Vanessa Purwati dengan NPM 74. Adapun pokok pembahasan pada materi yang pertama itu ada membahas mengenai virus dan juga ciri-cirinya, kemudian membahas mengenai komponen genetika penyusun virus, membahas tentang replikasi virus, virus yang menguntungkan dan merugikan, serta membahas mengenai pengertian bakteri dan ciri-cirinya, komponen genetik yang dimiliki bakteri, mekanisme perpindahan materi genetik pada bakteri, dan bakteri yang menguntungkan serta merugikan. Selain itu, juga membahas mengenai genom prokariot dan eukariot, ciri-ciri beserta contoh, dan terakhir membahas mengenai struktur penyusun organisasi genom prokariot dan genom eukariot. Baiklah, untuk mempercepat waktu, pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita Lesti. Kepada Lesti dipersilahkan. Definisi virus. Virus merupakan organisme parasit yang membutuhkan inang untuk dapat bertahan hidup. Virus juga bukan merupakan sel hidup, sehingga virus disebut dengan vertikal. Virus merupakan agen infeksius berukuran kecil yang dapat berkembang biak pada sel hidup, yaitu pada hewan, tumbuhan, dan bakteri. Dan juga virus tidak dapat bermetabolisme sendiri. Next. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus, ukuran virus sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 mm. Virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Bentuk peralihan antara benda mati yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup yang berkembang biak. Memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. Virus juga hanya memiliki bahan genetik yaitu RNA atau DNA saja dan memiliki bentuk yang bervariasi. Di situ ada contoh virus DNA dan juga virus RNA. Beberapa komponen penyusun virus. Yang pertama yaitu adalah kepala. Jadi kepala virus ini berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik dalam kehidupannya. 2. Kapsid. Kapsid adalah selubung protein yang tersusun atas rangkaian kapsomer atau subunit protein. 3. Isi tubuh virus atau vironsi. Tubuh virus adalah bahan genetik berupa asam nukleat, DNA atau RNA. Jenis asam nukleat pada virion akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Yang keempat yaitu ekor. Ekor virus memiliki ekor yang berfungsi sebagai area untuk melekatnya diri pada sel inang atau sel organisme yang dihinggapi. Kemudian replikasi virus, DNA virus atau litik, yang mana tahap terjadinya perbanyakan vertikal virus di dalam sel inang. Sel inang dikendalikan materi genetik dari virus sehingga sel dapat membuat komponen sel virus yaitu asam nukleat dan protein untuk kapsid. Pada tahap 1 yaitu adsorpsi, serat ekor dan selubung ekor berkaitan dengan reseptor membran sel. Tahap ini saat virus melekat pada sel yang diinfeksi.
Tempat pelekatan virus pada sel inang terjadi pada reseptor atau protein khusus pada membran plasma sel inang yang mengenali virus. 2. Penetrasi. Jadi tahap penetrasi ini adalah pada DNA fag meninggalkan kapsid menuju sel inang. Pada tahap ini, materi genetik virus masuk ke dalam sitoplasma sel inang dan juga melepaskan enzim lisosome yang bisa membuat dinding sel inang berlubang. 3. Pada tahap sintesis. DNA fag diproduksi bersama protein-protein fag. 4. Tahap perikatan. Perangkat virus seperti kapsid diproduksi. Pada tahap ini, tahap penyusun asam nukleat dan protein virus menjadi vertikal virus yang utuh. Selain itu, vertikal virus juga memproduksi enzim yang nantinya digunakan untuk merusak dinding sel. Yang kelima yaitu lysis atau virion melepaskan diri. Nah, pada tahap ini, vertikal virus atau inang dengan memecahkan sel tersebut dan vertikal virus tersebut akan menginfeksi sel inang yang berdekatan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lesti. Untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu replikasi DNA pada siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik ini terjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase adsorpsi. Pada tahap ini sama dengan yang terjadi pada siklus litik, di mana virus akan menempel pada dinding atau membran sel inang. Kemudian terjadi fase injeksi. Pada tahap ini, virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang sama seperti pada siklus litik. Yang ketiga, terjadi fase penggabungan. Pada tahap ini, virus akan memutus rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus tadi. Kemudian terjadi fase pembelahan. Pada fase ini, profag yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan sel. Ya, kemudian terjadi fase pemisahan. Pada tahap ini, virus memulai memasuki siklus litik. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa reproduksi virus pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik karena dipicu oleh lingkungan sekitar virus seperti radiasi atau zat kimia. Kemudian terjadi fase eklifase. Pada fase ini, virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang sama seperti pada daur litik. Yang ketujuh, fase sintesis. Setelah mengendalikan proses metabolisme sel inang, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya yang meliputi kepala, kapsid, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah-pisah satu sama lain. Yang kedelapan, fase replikasi. Komponen virus yang sudah terbentuk pada fase sintesis kemudian direplikasi atau digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan protein dan asam nukleat sel inang. Kemudian masuk ke fase perakitan. Sama seperti siklus litik, pada siklus lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka dari komponen-komponen yang sudah terbentuk. Kemudian, yang terakhir fase lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari siklus daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Next. Kemudian ada peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama yaitu membuat antitoksin. Contoh dari membuat antitoksin ini adalah ke dalam DNA, virus disambungkan DNA gen manusia yang mengontrol sintesis antitoksin pelawan racun. Kemudian yang kedua, melemahkan bakteri. Contoh lain tentang virus yang menguntungkan adalah virus yang menyerang bakteri patogen. Kemudian yang ketiga itu memproduksi vaksin. Selain itu, beberapa virus digunakan untuk memproduksi vaksin. Vaksin adalah patogen yang telah dilemahkan sehingga jika menyerang manusia tidak berbahaya lagi. Kemudian yang keempat yaitu berperan dalam bioteknologi. Contohnya adalah bakulovirus dapat digunakan sebagai pestisida biologis untuk membunuh serangga pada tanaman budidaya. Next.
Selanjutnya, virus penyebab penyakit pada manusia yang termasuk virus yang merugikan, yaitu yang pertama yaitu AIDS. HIV merupakan virus yang menyebabkan AIDS, suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua yaitu hepatitis. Pada penyakit ini, virus menyerang hati penderita hingga membekak, mengakibatkan empedu beredar ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu demam berdarah atau DBD. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang termasuk genus Flavirus. Yang keempat yaitu influenza. Penyakit ini menyerang semua manusia. Virus influenza berbentuk bola, asam nukleatnya terdiri dari 8 bagian RNA. Kemudian yang kelima yaitu SARS. Pada SARS ini muncul penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Yang keenam yaitu polio. Virus polio memiliki kapsid dengan bentuk ikosahendra, virionnya tidak terselubung. Kemudian yang ketujuh, smallpox atau cacar. Cacar adalah penyakit akut, fatal, dan sering epidemik. Yang kedelapan, flu burung. Virus flu burung pertama dideteksi di Hong Kong yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Yang kesembilan yaitu mata belek. Penderita mengalami sakit mata parah berwarna mata merah sekali dan mengeluarkan air mata serta kotoran mata yang bengkak. Kemudian yang ke-10 campak. Campak biasanya menyerang anak-anak. Gejala yang diawali adalah demam tinggi. Yang ke-11 yaitu herpes simplex. Virus ini menyerang membran lendir di mulut, alat kelamin, mata, dan kulit. Yang ke-12 gondong atau paroitis. Gondong ini diakibatkan karena kekurangan iodium. Kemudian yang ke-13 kanker. Ada sebagian kanker yang disebabkan oleh virus. Virus yang menyerang adalah virus yang dapat menyisipkan DNA-nya ke dalam genom manusia. Yang ke-14 penyakit Ebola. Virus Ebola pada awalnya menyerang sejenis kera di hutan Afrika. Kemudian yang ke-15 cacar air. Cacar air dan herpes zoster disebabkan oleh virus yang sama, yaitu virus varicella zoster. Yang ke-16 pilek. Pilek disebarkan oleh ludah penderita yang terinfeksi oleh kontak langsung. Yang ke-17 rabies anjing gila. Virus rabies menyerang sistem saraf pusat penderita. Yang ke-8 prion. Yang ke-18 prion. Prion ini adalah penyakit sapi gila disebabkan oleh protein asing prion yang merusak pusat saraf otak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vanessa. Untuk materi selanjutnya, ini akan saya jelaskan. Di sini kita akan membahas mengenai bakteri. Nah, bakteri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterian yang berarti batang kecil. Sehingga bakteri itu bisa kita kenali dari pengertiannya saja bahwa ukurannya itu sangat kecil. Bakteri pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674. Kemudian untuk ciri-ciri bakteri itu ada bakteri yang berukuran kecil, kemudian ciri-cirinya itu uniseluler, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya tidak memiliki membran inti atau prokariot, hidupnya berkoloni atau soliter, serta memiliki dinding sel, dan beberapa jenis bisa membentuk endospora pada kondisi yang menguntungkan. Selanjutnya, ini adalah macam-macam bentuk dari bakteri. Jadi, berdasarkan bentuknya, bakteri itu dibagi menjadi 3. Ada bakteri kokus atau bulat, ada bakteri basil atau batang, dan bakteri spiral atau berbentuk spiral. Itu merupakan pembagian dari bentuk-bentuk bakteri. Nah, untuk susunan dari bakteri tersebut, yang pertama teman-teman bisa lihat di sini ada susunan dari atau pola dari bakteri tersebut. Ada bentuk bakteri kokus, di mana terbagi menjadi monokokus, itu bakterinya itu berbentuk bulat dan berjumlah 1, itu nanti disebut monokokus, dan jika dia 2 itu disebut diplococcus. Kemudian streptococcus itu ketika bakterinya itu menyerupai rantai. Lalu ada tetracoccus, sarkina, dan juga staphylococcus yang dikenal dengan bakteri bulat yang bergerombolan menyerupai anggur.
Nah, selanjutnya itu ada bakteri basil. Bakteri basil di sini susunannya terbagi menjadi monobacillus, itu satu, dan juga diplobacillus itu jika bakteri berbentuk batangnya itu ada dua, dan streptobacillus itu bakteri batang yang bentuknya panjang menyerupai strep atau rantai. Kemudian yang ketiga itu bentuk bakteri spirilium atau spiral terbagi menjadi tiga. Ada Vibrio. Vibrio ini umumnya dalam pengamatan nyata itu menyerupai bentuk tanda koma. Kemudian ada spiral yang berbentuk spiral dan spiroseta yang berbentuk spiral tetapi lebih panjang. Setelah membahas mengenai macam-macam bentuk bakteri, kita akan membahas mengenai informasi genetik pada bakteri. Nah, informasi genetik pada bakteri itu tersimpan di dalam sebuah kromosom tunggal yang disebut dengan kromosom utama mengandung beribu-ribu gen. Nah, kromosom utama ini merupakan dikenal juga dengan kromosom sirkular. Bisa dilihat pada gambar itu pada bagian tengah-tengahnya itu kromosom sirkular itu kromosom yang panjang sehingga disebut dengan kromosom utama. Nah, di antara kromosom yang panjang ini atau kromosom utama terdapat kromosom yang pendek atau dikenal dalam mini kromosom, disebut juga dengan episom dan juga plasmid. Nah, contohnya informasi genetik pada bakteri itu pada bakteri E. coli, di mana DNA kromosomnya itu terdiri dari 4,6 juta pasang nukleotida dan merepresentasikan 4.300 gen. Jumlah ini 100 kali lebih banyak dari DNA virus dan juga 1/1000 dari DNA eukariot. Nah, tadi itu mengenai pembahasan tentang informasi genetik pada bakteri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai transfer informasi genetik pada bakteri. Di sini ada 3 cara transfer informasi genetik bakteri. Ada transformasi DNA, ada transduksi, dan juga konjugasi. Nah, yang pertama itu ada transformasi DNA. Di mana transformasi DNA ini pengambilan molekul DNA itu dari sel donor oleh sel bakteri lain atau sel resipien. Kemudian ada transduksi, di mana tahap ini transfer dari sel donor ke sel resipien dilakukan oleh bacteriophage atau virus pemakan bakteri. Dan yang ketiga itu ada konjugasi, di mana konjugasi ini berlangsung jika DNA sel donor atau sel jantan itu berpindah ke sel resipien melalui suatu alat yaitu tabung konjugasi. Nah, untuk lebih paham mengenai tahap transfer informasi genetik pada bakteri akan dijelaskan pada tahapan berikut. Yang pertama itu tahapan pada transformasi. Nah, tahapan ini pertama kali dikenalkan oleh Friedrich Giften pada tahun 1982, di mana dalam transformasi pengikatan molekul DNA rantai ganda yang reversibel itu oleh permukaan sel reseptor. Jadi, dari proses transformasi ini, bakteri itu mendapatkan gennya DNA-nya itu dari lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena dalam suatu bakteri itu memiliki dinding. Nah, dinding dari bakteri itu mempunyai yang namanya protein di sini. Jadi, ketika ini kita anggap dengan bakteri X, dan ini kita anggap bakteri Y. Ketika bakteri X itu sel DNA-nya lisis atau pecah, maka DNA-nya akan keluar ditandai dengan yang berwarna merah ini. Nah, ketika ini keluar, maka bakteri Y itu memiliki dinding protein yang mampu mengenali DNA kekerabatannya, sehingga DNA yang keluar tadi akan mendekat ke bakteri Y dan menempel ke dalam bakteri Y tersebut sehingga menyatu ke dalam struktur molekulnya. Nah, menyatunya DNA dari luar ini menyebabkan perubahan sifat-sifat dari bakteri tersebut. Ini yang dimaksud dengan transformasi. Lalu yang kedua itu tahapan dari konjugasi. Nah, tahapan dari konjugasi ini konsepnya jika ada sel bakteri donor dan juga ada sel bakteri resipien atau penerima. Nah, untuk langkah pertama itu nanti bakteri donor akan membentuk
yang namanya villi atau vilus. Nah, villi ini nantinya akan menjadi jembatan antara bakteri donor dan juga bakteri resipien. Nah, ketika jembatan villi ini sudah terjadi, maka antara bakteri donor dan juga bakteri resipien itu akan mendekat. Bisa dilihat dari tanda panahnya itu mereka akan berdekatan. Setelah sampai sangat dekat, maka terjadilah pertukaran materi genetik. Di sini bertukarnya DNA dari sel donor ke sel resipien. Nah, ini yang bertukar hanya DNA-nya saja. Setelah itu, ketika pertukaran ini selesai, maka villi yang merupakan jembatan tadi itu sifatnya refleksibel. Jadi jika proses tersebut selesai, maka dia akan hancur atau memisah, sehingga terciptalah tahapan donor bakteri yang baru. Ini merupakan bentuk dari tahapan konjugasi. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Erinda. Kepada Erinda dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu tahap transduksi. Seperti yang kita ketahui bahwa transduksi itu merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag yang menginfeksinya. Nah, bakteriofag itu sendiri adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, adapun di sini terdapat bakteri donor dan bakteri resipien yang sebelumnya juga dijelaskan pada tahap konjugasi. Nah, tetapi perbedaannya yaitu pada tahap transduksi ini bakteri donor dan bakteri resipien itu mengandalkan atau melakukan perantara dengan virus, sehingga pada tahap transduksi ini yang pertama itu pada virus tentunya sudah terdapat DNA bakteri donor yang akan diterima oleh bakteri resipien. Apabila tidak ada virus, maka bakteri resipien ini tidak dapat menerima DNA dari bakteri donor. Sehingga setelah virus ini menginfeksikan pada area sini, nah maka DNA itu dibawa ke bakteri resipien dengan perantara virus ke sini. Selanjutnya, setelah DNA itu diterima oleh bakteri resipien, maka akan terjadi rekombinasi di sini. Setelah itu, setelah DNA terrekombinasi, maka akan muncul yang namanya bakteri hasil transduksi. Kesimpulannya adalah apabila tidak ada perantara melalui virus, maka tidak akan terjadi perpindahan antara bakteri donor dan ke bakteri resipien. Selanjutnya, bakteri yang menguntungkan. Nah, bakteri yang menguntungkan itu terdapat 3 macam, yaitu yang pertama bakteri penghasil antibiotik yang berguna bagi manusia, yang kedua bakteri yang bermanfaat dalam produksi bahan makanan, yang ketiga yaitu bakteri yang bermanfaat bagi lingkungan. Next. Nah, bakteri yang merugikan yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia. Seperti contohnya Clostridium tetani yaitu pada tetanus, kemudian Diplococcus pneumonia yaitu penyakit pada paru, yaitu kemudian Mycobacterium tuberculosis yaitu penyakit pada TBC contohnya, yaitu kemudian Mycobacterium leprae yaitu penyakit lepra, kemudian Neisseria gonorrhea yaitu raja singa, kemudian Pasteurella pestis yaitu pes atau sampar. Kemudian bakteri yang menyebabkan penyakit pada hewan ternak itu yang pertama ada Actinomyces bovis yaitu bengkak rahang pada sapi, kemudian Bacillus anthracis yaitu penyakit antraks pada ternak, kemudian Streptococcus agalactia yaitu radang payudara sapi, kemudian Cytopaga columnaris yaitu penyakit pada ikan. Adapun bakteri yang merusak bahan makanan, yang pertama itu Xanthomonas oryzae, yaitu penyakit yang menyerang pucuk batang padi, kemudian Xanthomonas sampetris, yaitu menyerang tanaman kubis, kemudian Pseudomonas solanacearum, yaitu penyakit layu pada terung-terungan, dan yang terakhir itu Erwinia amylophora, yaitu penyakit bonyok pada buah-buahan. Next.
Selanjutnya akan membahas mengenai genom. Genom menurut Western 2011, genom adalah satu set kromosom beserta seluruh gen dan konstitusi genetik lainnya yang terkandung di dalam satu sel suatu organisme. Nah, genom juga dapat didefinisikan sebagai satu set lengkap cetak biru kehidupan, yaitu satu set utuh semua DNA kromosom haploid pada satu inti sel suatu organisme. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Erinda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Poppy. Kepada Poppy dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai genom prokariotik dan genom eukariotik. Next. Yang pertama mengenai genom prokariotik. Jadi, genom prokariota memiliki genom yang lebih kecil dengan jumlah gen lebih sedikit jika dibandingkan dengan gen eukariotik. Dan densitas gen lebih besar bila dibandingkan dengan genom eukariota. Bakteria dan archaea umumnya memiliki genom berukuran sekitar 1-6 juta pasangan basa atau MB yang mengandung 1.500 sampai 7.500 gen. Misalnya, genom bakteri Escherichia coli berukuran 4,6 MB dan mengandung sekitar 4.300 gen. Eukariot merupakan kelompok yang selnya tidak memiliki kompartemen internal, di mana terdapat dua kelompok dalam prokariot yang dibedakan berdasarkan karakteristik genetik dan biokimia. Yang pertama ada bakteri, yang kedua ada archaea. Nah, bakteri termasuk di dalam kelompok ini adalah prokariota umum, seperti bakteri gram negatif, misalnya E. coli, dan bakteri gram positif, misalnya Bacillus subtilis. Kemudian ada cyanobacteria, misalnya Anabaena. Sedangkan Archaea belum dipelajari secara luas dan intensif dan ditemukan pada lingkungan ekstrim seperti pada sumber air panas, kolam-kolam air asin, atau dasar danau anaerobik. Selanjutnya ada struktur penyusun genom prokariot. Nah, genom prokariot ini umumnya hanya tersusun dari satu kromosom yang besar. Kemudian, genom prokariot terbentuk dari DNA untai ganda yang berbentuk sirkular. Kemudian, genom prokariot hanya mengandung sedikit bagian non-sandi atau yang disebut non-coding sequence, yaitu kurang dari 10% saja. Kemudian, struktur genom prokariot umumnya sangat sederhana, di mana terdiri dari sequence sandi atau coding sequence dan sequence regulator yang mengendalikan ekspresi gen yang disebut bagian promotor. Selanjutnya ada genom eukariot. Genom eukariot ini adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh eukariot atau organisme dengan inti sel. Adapun ciri-ciri dari genom eukariot, yang pertama, memiliki genom lebih besar dengan jumlah gen lebih banyak jika dibandingkan dengan genom prokariot. Selanjutnya, eukariot secara umum memiliki jumlah gen lebih sedikit per pasangan basa. Kemudian, eukariot memiliki dua salingan gen dan secara genetik bersifat diploid. Kemudian ada struktur penyusun genom eukariot. Yang pertama, genom berupa molekul DNA yang panjang yang terbagi menjadi beberapa gulungan atau gelondong yang disebut dengan kromosom. Kemudian, eukariot ini memiliki beberapa kromosom linear. Lalu, genom dari sel eukariot umumnya mengandung jauh lebih banyak bagian non-sandi, yaitu sekitar 90%. Kemudian, struktur eukariot lebih kompleks dibanding prokariot. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Poppy. Itulah tadi materi mengenai genetika virus dan juga bakteri, serta genom prokariot dan eukariot. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Saya selaku moderator izin menutup presentasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.